Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 7 Mei 2026. Oke, langsung aja kita mulai deh ya. Untuk saham UNTR nih, nah ini jelas sekali Kak, dia ini sedang bergerak di dalam konsolidasi atau sideways. Nah jadi cara masuknya bagaimana? Nah saya ulangi lagi nih teman ya. Jadi nanti kalau misalkan di saham-saham selanjutnya ada sideways, nah jadi caranya sama aja Kak masuknya ya. Bagaimana nih, kalian perhatikan dulu deh ya. Jadi sideways ini adalah fase penentu teman ya. Nanti kalau misalkan di saham selanjutnya nih ada kondisi sideways seperti ini lagi, nah itu nggak saya jelasin lagi ya. Jadi kalian perhatikan nih Kak ya. Sideways ini adalah fase penentu yang dimana kalau dia jebolnya ke bawah, dia akan bergerak di dalam trend bearish. Dan begitu juga sebaliknya Kak. Kalau dia misalkan jebolnya ke atas, dia juga bergerak di dalam trend bullish ya. Nah permasalahan di sini apa? Kalian nggak tahu nih, khususnya pemula nih, dia jebolnya ke bawah atau ke atas, kalian nggak tahu. Nah maka dari itu, kalau kalian tanya cara masuk yang paling aman untuk saham UNTR seperti apa nih, atau saham-saham yang sedang bergerak sideways ini bagaimana cara masuknya, kalian harus menunggu pattern seperti ini terbentuk. Kalau kalian mau mencari yang aman-aman aja ya, karena apa? Karena jika sudah terbentuk pattern seperti ini, artinya strukturnya sudah mulai jelas nih ya, pergerakan harga sudah mulai jelas nih, dan dapat dipastikan nih arahnya akan bergerak bullish atau naik apabila dia sudah terbentuk pattern seperti ini. Nah tapi kalau misalkan ya kalian rasa nih, wah bang pattern seperti ini mah kelamaan bang, saya nggak bisa deh kayak nunggunya ya, saya mau masuk di tengah harga aja deh, boleh nggak? Boleh-boleh saja Kak sebenarnya ya, tapi dengan catatan nih Kak, pakai stop loss yang ketat. Kalau kakak masuk di sini kakak tidak menggunakan stop loss yang ketat, harganya turun, nah kakak bisa diseret terus makin bawah. Nggak pakai stop loss, pakai margin, kalian buang-buang duit lagi ya. Jadi ingat, sideways ini adalah fase penentu. Nah itu tergantung kalian lagi deh, karena setiap orang kan beda-beda ya. Lu sabar ya, lu tunggu pattern seperti ini, lu nggak sabaran ya nggak apa-apa, lu masuk di bawah harga ya, tapi dengan catatan pakai stop lossnya dan tidak boleh lebih dari 10%. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Halo ya. Nah untuk saham Halo juga sama nih temennya, dia ini sedang bergerak di dalam trend sideways. Nah jadi kalian harus tahu ya bagaimana cara masuk yang paling aman. Tunggu dia jebol ke atas, dia retest, baru kalian bisa masuk. Itu cara yang paling aman. Kalau dia baru jebol sedikit, lo langsung hajar. Ingat, ada false break lo. False break itu apa? Dia jebol dikit, besok candle selanjutnya langsung dihajar lagi ke bawah. Nah itulah yang disebut sebagai false break temen ya, penembusan palsu tuh Kak ya. Hati-hati, jadi lebih baik sih tunggu dia retest seperti ini Kak ya. Itu jauh paling aman temen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Toba. Saham Toba ya, dia sudah mulai transisi Kak dari trend bearish menuju trend bullish. Nah tapi kita nggak pernah lihat nih Kak saham Toba ya, baik itu di dalam live ya dan lain sebagainya, kita nggak pernah lihat nih temen ya. Nah tapi seharusnya kalau lu udah sering nonton kelas digitalnya temen ya, atau live dan lain sebagainya, nah lu harusnya paham dong ya, ini sudah mulai transisi dan lu masuk nih. Karena apa? Mungkin karena di sini karena ada area base nih temen ya. Nah di sini ada area base nih, kalian perhatikan, atau bisa kalian ukur juga pakai Fibonacci. Nah itu cara sebenarnya udah saya jelasin juga. Dan di sini ada konfirmasi candle, ada inset bar nih, misalkan kalau kita zoom ya, ada inset bar yang dimana kalau candle merah ini dijebol, kalian bisa langsung masuk. Nah seharusnya sih kalian sudah paham ya Kak ya, kalau kalian sudah tonton kelas digitalnya. Nah kalau sekarang bagaimana nih ya, udah telat Kak, udah telat temen ya, udah telat. Nah jadi kalau kalian sudah masuk misalkan bobo harga, nah TP kan di sini nih Kak, TP nih ya, ada di resisten terdekatnya nih. Nah tapi kalau misalkan nanti candle sudah muncul merah-merah, ini aja udah muncul ekor nih Kak, artinya terjadi reject atau penolakan ya. Kalau misalkan dia nanti muncul candle merah-merah, nah itu sebaiknya lu cut dulu, jangan bener-bener lu tungguin di sini Kak ya. Seharusnya kalau memang dia naik ya naik aja lurus. Nah tapi kalau dia di sini udah muter-muter nih, muncul candle merah, hijau, wah itu tandanya ada masalah. Lebih baik lu cut loss dulu temennya, nanti kalau ada momentum masuk lagi ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Jata nih Kak. Saham Jata juga sama temennya. Nah ini lebih tepatnya sih ke sideways juga nih temen, sebentar deh ya. Nah ya, lebih tepatnya ke sideways juga nih temennya. Nah jadi bagaimana nih, memang strukturnya kalau kita perhatikan di Kak ya, dia sudah membuat peak nih, peak yang semakin lama semakin tinggi nih temen ya. Nah memang kalau kita perhatiin strukturnya juga bullish. Nah tapi saat ini temennya, dia ini sedang bergerak di dalam konsolidasi atau fase distribusi ya. Nah jadi bagaimana caranya ya, kalau lo agresif sekali lagi ya, dia terkonfirmasi oleh candle reversal, atau nanti candle selanjutnya nih Kak penutupannya lebih tinggi daripada candle doji ini ya, penutupannya lebih tinggi daripada candle doji ini. Nah lu bisa deh pertimbangan untuk masuk. Nah tapi itu agresif. Nah kalau cara aman ya tetap tunggu dia retest ya. Nah kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BRMS ya. Nah untuk saham BRMS ya sebenarnya udah terbentuk nih Kak candle reversal nih temen ya. Bisa nggak masuk ya? Seharusnya bisa Kak, udah, karena sudah terkonfirmasi oleh candle reversal temen ya. Dan jangan lupa pasang stop lossnya dan take profitnya bisa kalian setting di resisten terdekatnya aja nih Kak ya. bisa kalian setting nih. Ini resisten loh temennya, ini resisten nih ya, atau ini juga resisten ya. Seharusnya kalian tahu lah resisten itu di mana ya. Ini resisten pertama, ini resisten kedua. Nah misalkan harganya naik, temen mendekati area resisten pertama, candle masih tebal-tebal nih hijau seperti ini, bisa ya take profit yang pertama lu adjust, lu ubah ya, atau lu pindahkan ke
take profit yang kedua. Nah tapi kalau misalkan dia kena take profit yang pertama aja, candle udah mulai muncul candle ekor panjang, candle reversal, lu cut dulu, jangan mikir dua kali ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BUFA teman. Nah BUFA nih kalian perhatikan, ini salah satu ciri harga ini gagal reversal. Nah ini bagaimana ciri-cirinya nih, kalian perhatikan deh baik-baik ya. Ilmu mahal nih teman-teman ya, yang belum saya share Kak di kelas digitalnya ya. Nah jadi kalau misalkan Kak dia terbentuk candle reversal, pastikan nih Kak stokastiknya ini baru mulai keluar nih Kak ya, baru mulai keluar teman-teman ya dari garis ungu ini, atau sudah mulai tanda-tanda mau crossing deh di bawahnya ya, itu biasanya jadi tuh harga naik. Nah tapi kalau dia baru naik segini aja, stokastiknya udah berada di tengah nih teman-teman, lu perhatiin deh ya, stokastiknya udah di tengah. Nah itu udah mulai landai, apalagi nih dia baru naik segini nih ya, tapi stokastiknya sudah berada di area overbought. Wah itu jangan deh, kacau temennya, itu artinya dia tuh sudah mulai landai. Nah itu adalah ciri-ciri harga itu gagal reversal ya. Jadi ini yang idealnya bagaimana, dia terbentuk candle reversal, stokastiknya nih baru berada di bawah nih ya, baru mulai crossing, atau dia baru pengen keluar nih dari garis ungunya. Nah itu yang idealnya. Tapi kalau dia baru naik segini aja udah berada di tengah, apalagi sampai ada di atas, lebih baik jangan masuk deh temen ya. Nah itu ilmu baru tuh, bukan ilmu baru, ilmu yang belum saya share sebenarnya di kelas digitalnya ya. Nah kita lanjut lagi. Jadi bagaimana pasang cut loss temen ya, ingat tidak boleh lebih dari 10% Kak ya, tidak boleh lebih dari 10% temen ya. Oke, nanti kalau ada momentumnya lagi atau dia membuat base nih, nah itu bisa kita masuk lagi deh temen ya. Kalau salah ya salah, jangan ditahan-tahan. Oke, kita lanjut lagi untuk saham kota nih Kak. Nah saham kota sebenarnya udah bisa nggak masuk, bisa Kak ya. Di sini udah jebol base-nya ya, seharusnya kalian sudah bisa masuk ya. Dan TP-nya di mana? TP-nya di garis hijau teman ya. Nah ini tahu dari mana nih Bang ya? Ukur pakai Fibonacci bisa, atau dengan cara ya, lu ukur nih lebar daripada base tersebut sebenarnya ya. Kalau lu masuk menggunakan base, lalu lu copy ke titik penembusannya, nah dapatlah garis hijau ini ya. Ya TP juga nggak usah langsung jauh-jauh temen ya, yang deket-deket dulu aja. Nah tapi kalau misalkan base jebolnya ke bawah, nah lu bisa tunggu ya di area tersebut. Nah tapi ini kan dia jebolnya ke atas ya, nah seharusnya bisa nggak ya, bisa temen ya, masuk ya. Dan tetap wajib menggunakan stop loss. Oke, kita lanjut lagi untuk saham GSMF nih teman ya. Nah saham GSMF ya udah naik begini Kak ya. Kalau udah seperti ini bagaimana? Ingat, jangan pernah beli di ujung-ujung harga. Harga naik tidak selamanya naik ya. Justru kalau lu beli di ujung-ujung harga, itu adalah level yang paling berbahaya. Nah jadi bagaimana? Tunggu dia koreksi ya, atau retest ke dalam area demand zone-nya. Nanti kalau dia koreksi atau retest ke dalam area demand zone-nya, lu perhatikan dua konfirmasi ya. Entah itu dari stokastiknya bagaimana, entah dari itu reaksi harganya bagaimana. Dan jika semuanya sudah terkonfirmasi, baru deh kalian bisa eksekusi ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham True nih Kak ya. Saham True ini masih bergerak di dalam kondisi base nih Kak, belum jebol. Ini belum jebol temen ya, belum jebol. Nah jadi kalau dia misalkan jebol nih, nah itu bisa deh ya dipertimbangkan untuk masuk. Nah tapi stokastiknya udah mulai landai nih Kak ya. Nanti kalaupun dia jebol, TP jangan jauh-jauh temen ya. Lu bisa setting di resistance terdekatnya aja, TP jangan jauh. Dan stop loss tidak boleh lebih dari 10%. Nah itu udah saya ingetin tuh berulang-ulang kali tuh ya, harus disiplin Kak ya. Kalau memang lu seringnya 5%, ya udah 5% terus, 7% terus ya. Nah tapi TP-nya itu harus 1:2. Misalkan stop loss 5%, TP 10% atau 15%, nah itu ideal. Jangan stop loss 5%, TP 5%, nah itu nggak ideal Kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BRPT ya. BRPT sebenarnya udah kena TP semua nih Kak ya. TP pertama ya, TP kedua sih ya hampir kena nih ya. Nah tapi pada inti udah kena TP, dan saya juga tidak sempat masuk temen ya. Nah mungkin kalau kalian sudah masuk ya take profit dulu lah, jangan serakah Kak, jangan serakah temen ya. Nanti kalau misalkan dia koreksi, baru deh kita bisa masuk lagi Kak, jangan serakah temen ya. Nah ini tahu dari mana Bang? Ini Fibonacci nih Kak ya. Nah Fibonacci ini penting nih buat kalian pelajari, jadi kalian tonton dulu deh di kelas digitalnya deh temen ya. Jadi dengan Fibonacci kita jadi tahu nih area-area buat kita masuk nih di mana. Nah nanti kalau harganya sudah masuk dalam area Fibonacci, entah itu lu dapet atau lu ketinggalan, nah itu tergantung rezeki lu masing-masing deh ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham IMPC. Dia masih sideways temen, jadi nggak perlu saya jelasin kalau sideways ini bagaimana ya. Tadi kan udah saya jelasin di awal ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Bumi. Nah saham Bumi ini sebenarnya nih Kak, wah ini kemarin udah jebol nih Kak. Nah tapi sekarang dia muter-muter nih Kak, dia membuat yang namanya base nih temennya. Nah jadi bukan base sih tepatnya, tapi ini konsolidasi nih temennya. Kalau base kan rapat, lebih rapat lagi Kak ya, range-nya lebih pendek lagi. Nah tapi ini muter-muter nih Kak, nah arti dia membuat sideways. Nah jadi cara masuknya paling aman bagaimana ya? Tunggu dia retest Kak ya, kalau lu mau aman. Nah tapi kalau lu agresif dia jebol juga bisa sebenarnya lu masuk ya, tapi itu terlalu agresif dan terlalu beresiko Kak ya. Stop loss ingat tidak boleh lebih dari 10%. Oke, kita lanjut lagi untuk saham PPRE ya.
Nah PPRE juga udah kena nih Kak, udah kena semua nih target pertama ya, udah kena nih target kita di sini. Nah target kedua nih belum kena nih teman-teman. Tapi kalau kalian misalkan mau coba masuk nih, ntar bisa lu tunggu dulu nih Kak ya. Kalau misalkan nanti ada candle reversal yang penutupannya lebih tinggi nih ya, harus ditutup full body candle Kak. Kalau candle begini mah jangan masuk Kak ya. Full body candle ditutup oleh full body candle. Full body candle bagaimana? Candle atasnya nih nggak ada ekor, atau boleh deh ekornya dikit aja ya. Nih kayak gini nih boleh. Tapi bodinya tuh harus tebel Kak. Nah kalau bodinya kecil-kecil begini jangan deh teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham APLN. Oke, nah untuk saham APLN dia sedang retest juga nih Kak ke dalam area demand zone nih ya. Nah jadi bagaimana tugas kalian? Tunggu candle yang lebih tinggi nih ya, candle selanjutnya. Tunggu candle yang lebih tinggi daripada candle hijau ini nih ya. Nah jadi kalau misalkan nanti candle selanjutnya, wah penutupnya lebih tinggi nih ya, dan ditutup oleh full body candle, nah itu bisa tuh kalian pertimbangkan untuk masuk, dan stop lossnya di bawah candle reversalnya, dan TP-nya ya, TP minimal yang bisa lo setting di resistance terdekatnya. Nah kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Adaro teman-teman ya. Nah untuk saham Adaro nih coba kita perhatikan. Nah ini sama Kak, dia ini sedang bergerak di dalam kondisi sideways nih ya. Jadi kalau sideways bagaimana cara masuknya nggak perlu saya jelaskan lagi, tapi udah saya jelasin ya di awal teman ya. Oke deh, semoga kalian paham deh teman untuk trading plan hari ini teman. Jangan lupa tonton kelas digitalnya. Kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan teman ya. Oke, saya Rido Shihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua ya kalian teman-teman ya. Oke.